wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Zulaika dengan NPM 2408260199. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang blok embriologi dan genetik, di mana saya akan membahas dua proses penting dalam ekspresi gen, yaitu transkripsi dan translasi. Tahukah kalian bahwa setiap aktivitas dalam tubuh kita dikendalikan oleh protein? Tapi, bagaimana tubuh kita bisa membuat protein dari DNA yang ada di dalam sel? Itulah yang akan kita bahas dalam video ini. Sebelum masuk ke prosesnya, mari kita pahami dulu konsep dasarnya. Dalam sel, informasi genetik tersimpan dalam DNA. Namun, DNA tidak bisa langsung digunakan untuk membuat protein. Jadi, ada dua langkah utama dalam ekspresi gen. Yang pertama ada transkripsi, di mana DNA disalin menjadi RNA, sedangkan translasi RNA diterjemahkan menjadi protein. Proses ini terjadi di dalam setiap sel tubuh kita dan memungkinkan sel menjalankan fungsinya. Sekarang kita masuk ke proses pertama, yaitu transkripsi, di mana transkripsi adalah proses penyalinan informasi genetik dari molekul DNA ke dalam bentuk molekul RNA, khususnya mRNA atau messenger RNA. Proses ini merupakan langkah awal dalam ekspresi gen, di mana informasi yang terkandung dalam DNA diterjemahkan menjadi bahasa RNA. Transkripsi berlangsung di dalam nukleus sel pada organisme eukariotik. Selanjutnya, tahapan transkripsi, di mana tahapan transkripsi terbagi tiga. Yang pertama yaitu ada tahapan inisiasi. Proses transkripsi dimulai ketika enzim RNA polimerase menempel pada daerah spesifik pada DNA yang disebut promoter. Promoter adalah urutan basa DNA yang menandai awal dari gen yang akan ditranskripsi. Setelah menempel pada promoter, RNA polimerase membuka gulungan DNA untuk membentuk gelembung transkripsi, sehingga salah satu untai DNA atau disebut template strand dapat dibaca. Yang kedua, tahapan elongasi, di mana RNA polimerase mulai menyusun rantai RNA dengan membaca template strand pada DNA. RNA disintasi dalam arah 5 ke 3. Dengan basa nitrogen, RNA dipasangkan secara komplementer dengan basa DNA, di mana adenin pada DNA berpasangan dengan urasil pada RNA, timin berpasangan dengan adanin, guanin berpasangan dengan sintosin, sintosis berpasangan dengan guanin, di mana hasilnya adalah molekul mRNA yang merupakan salinan langsung dari informasi genetik pada DNA. Yang ketiga, ada tahapan terminasi, di mana transkripsi akan berhenti ketika RNA polimerase mencapai urutan basa tertentu pada DNA yang disebut sinyal terminator. Pada tahap ini, RNA polimerase melepaskan molekul mRNA yang baru terbentuk dan DNA kembali menggulung ke bentuk semula. Selanjutnya ada hasil transkripsi, di mana molekul mRNA yang mengandung urutan kodon atau triplet basa nitrogen sebagai cetakan untuk sintesis protein. Molekul mRNA ini keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk proses translasi. Sekarang kita masuk ke tahapan kedua, yaitu translasi, yang dimana translasi adalah proses penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada mRNA menjadi urutan asam amino untuk membentuk protein. Proses ini berlangsung di ribosom yang terdapat di sitoplasma. Molekul yang berperan dalam translasi yaitu mRNA, yaitu membawa instruksi genetik dari DNA. Yang kedua, tRNA atau transfer RNA, yang dimana mengangkut asam amino sesuai dengan kodon pada mRNA. Yang ketiga ada rRNA, yaitu ribosom RNA, menyusun ribosom tempat berlangsungnya translasi. Berikutnya ada tahapan translasi, di mana tahapan translasi terbagi tiga tahapan. Yang pertama, tahapan inisiasi. Proses translasi dimulai ketika ribosom menempel pada mRNA pada kodon awal atau start codon atau AUG yang mengkode asam amino metionin. Molekul tRNA atau transfer RNA membawa asam amino metionin ke ribosom. tRNA memiliki antikodon yang komplementer dengan kodon pada mRNA. Yang kedua ada tahapan elongasi, di mana ribosom bergerak sepanjang mRNA membaca kodon-kodon secara berurutan. Setelah kodon pada mRNA akan membentuk asam amino tertentu. Molekul tRNA akan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon tersebut. Asam amino yang dibawa oleh tRNA dihubungkan satu sama lain melalui ikatan peptida membentuk rantai polipeptida. Yang ketiga yaitu ada tahapan terminasi, di mana proses translasi berakhir ketika ribosom mencapai salah satu kodon stop pada mRNA atau UAA, UAG, atau UGA. Kodon stop ini tidak mengkode asam amino apapun sehingga rantai polipeptida dilepaskan dari ribosom.
Selanjutnya ada hasil dari translasi, di mana rantai polipeptida atau protein yang telah membentuk akan mengalami pelipatan dan modifikasi untuk menjadi protein dengan fungsi tertentu seperti enzim, hormon, atau komponen struktur sel. Nah, kita sudah belajar tentang dua proses utama sintesis protein, di mana selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara transkripsi dan translasi. Transkripsi menghasilkan mRNA yang membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, sedangkan translasi menggunakan informasi pada mRNA untuk menyusun protein. Kedua proses ini adalah bagian dari dogma sentra biologi molekuler, seperti DNA menuju ke mRNA menuju protein. Dan saya akan menjelaskan perbedaan antara transkripsi dan translasi, di mana aspek yang pertama yaitu ada definisi, di mana transkripsi proses sintesis mRNA dari DNA, sedangkan translasi yaitu proses sintesis protein dari mRNA. Yang kedua yaitu ada lokasi, transkripsi terletak di nukleus, sedangkan translasi terletak di ribosom sitoplasma. Yang ketiga yaitu adalah molekul yang terlibat, di mana transkripsi yaitu DNA, mRNA, RNA polimerase, sedangkan translasi mRNA, tRNA, ribosom, dan asam amino. Yang keempat yaitu adalah sila akhir, di mana transkripsi yaitu mRNA, sedangkan translasi yaitu adalah protein. Dan saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi transkripsi dan translasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi transkripsi, yaitu ada ketersediaan faktor transkripsi. Faktor transkripsi adalah protein yang mengatur apakah suatu gen akan diekspresikan atau tidak. Faktor ini membantu RNA polimerase menempel pada promoter DNA dan memulai transkripsi. Jika faktor transkripsi terjadi dalam jumlah yang cukup, maka transkripsi akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika faktor ini tidak ada atau terhambat, transkripsi tidak dapat terjadi secara optimal. Contohnya, yaitu hormon seperti estrogen dapat mengaktifkan faktor transkripsi untuk mengekspresikan gen tertentu. Yang kedua, yaitu kondisi lingkungan, di mana faktor lingkungan seperti stres oksidatif, radiasi, suhu ekstrim, dan zat kimia beracun dapat mempengaruhi aktivitas transkripsi. Jika kondisi lingkungan tidak mendukung, enzim RNA polimerase dapat terganggu, sehingga transkripsi menjadi lambat atau bahkan terhenti. Contohnya yaitu, paparan sinar UV berlebihan dapat menyebabkan kerusakan DNA yang dapat menghambat transkripsi. Yang ketiga yaitu modifikasi kromatin, di mana DNA dalam sel dibungkus oleh protein histon yang membentuk kromatin. Jika kromatin dalam bentuk padat, maka aksibilitas RNA polimerase terdapat gen menjadi terbatas, sehingga transkripsi sulit terjadi. Sebaliknya, jika kromatin dalam bentuk longgar, RNA polimerase dapat dengan mudah menempel pada DNA, sehingga transkripsi lebih aktif. Contohnya yaitu sel induk memiliki kromatin yang lebih longgar, sehingga banyak gen dapat diekspresikan. Yang keempat yaitu epigenetik atau metilasi DNA dan modifikasi histon. Epigenetik adalah perubahan ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA. Metilasi DNA pada daerah promotor dapat menekan transkripsi dengan menghambat pengikatan RNA polimerase. Sebaliknya, asetilasi histon dapat mengubah kromatin dan meningkatkan transkripsi. Contohnya yaitu, pada beberapa kanker, metilasi DNA yang tidak normal dapat menekan ekspresi gen penekanan tumor, sehingga sel tubuh tanpa kontrol. Faktor-faktor yang mempengaruhi translasi, di mana yang pertama ketersediaan mRNA. Jika mRNA tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, translasi tidak akan bisa berjalan optimal. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan mRNA termasuk efisien transkripsi, yaitu jika translasi terganggu, mRNA yang dihasilkan sedikit. Stabilitas mRNA, yaitu mRNA yang lebih stabil akan bertahan lebih lama dalam sitoplasma dan dapat diterjemahkan lebih banyak. Processing mRNA, jika prosesan mRNA tidak sempurna, mRNA dapat terdegradasi lebih cepat. Contohnya yaitu seperti beberapa virus dapat menghambat produksi mRNA, sehingga sel tidak bisa membuat protein yang dibutuhkan. Yang kedua, ketersediaan ribosom dan tRNA. Ribosom adalah tempat utama terjadinya translasi. Jika jumlah ribosom dalam sel terbatas, translasi akan melambat. tRNA atau transfer RNA berfungsi membawa asam amino yang diperlukan untuk membentuk rantai polipeptida. Jika tRNA atau asam amino tertentu tidak tersedia
translasi akan terhenti. Contohnya yaitu pada kondisi kekurangan zat besi, produksi protein hemoglobin berkurang karena ribosom dan tRNA tidak dapat bekerja secara maksimal. Yang ketiga, ketersediaan energi atau ATP dan GTP. Translasi membutuhkan banyak energi dalam bentuk ATP dan GTP untuk aktivitas asam amino sebelum diikat oleh tRNA. Pergerakan ribosom sepanjang mRNA membentuk ikatan peptida antara asam amino jika sel mengalami kekurangan energi atau misalnya karena kelaparan atau stres metabolik, translasi akan melambat atau terhenti. Contohnya yaitu sel kanker yang aktif membelah membutuhkan energi tinggi untuk sintesis protein yang cepat. Yang keempat yaitu suhu dan pH. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat menyebabkan perubahan struktural pada ribosom dan enzim yang terlibat dalam translasi. pH yang tidak stabil juga dapat mengganggu interaksi antara ribosom dan mRNA. Contohnya yaitu pada demam tinggi beberapa protein dapat mengalami salah lipat atau misfolding sehingga translasi protein tertentu terganggu. Dan kesimpulan dari transkripsi dan translasi yaitu transkripsi menyalin DNA menjadi mRNA di nukleus, sementara translasi menerjemahkan mRNA menjadi protein di ribosom. Keduanya berperan dalam ekspresi genetik untuk menghasilkan protein fungsional. Berikut saya lampirkan 3 referensi saya. Yang pertama dari buku Harper's Biochemistry, yang kedua dari jurnal Molekular Mikrobiologi, yang ketiga dari jurnal penelitian biokimia. Terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.